Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Masih semangat? Kita jumpa lagi bersama Bu Eka dalam pembelajaran tema 1 pertumbuhan hewan, pembelajaran yang kelima. Kita akan belajar bersama-sama. Simak penjelasannya. Nah, kali ini kita menginjak ke pembelajaran yang kelima. Mari kita mengamati. Kemarin kita telah mengamati daur hidup atau perkembangbiakan kupu-kupu. Hari ini kita akan belajar tentang gambar daur hidup katak. Nah, sebelum itu Ibu akan jelaskan dan terangkan di sini. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup. Dari mana dulu? Mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Ternyata katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu. Berudu berubah menjadi katak muda. Katak muda yang memiliki ekor. Nah, yang terakhir, katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Dari mulai nomor 1, 2, 3, dan 4 disebut daur hidup yang sempurna. Kenapa? Yaitu karena adanya perubahan bentuk pada serangga di mana hewan muda mempunyai bentuk yang sangat berbeda dengan yang saat dewasa. Contohnya hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna. Di antaranya siapa saja yang memiliki metamorfosis sempurna, yaitu kupu-kupu, katak, nyamuk, dan lalat. Nah, anak-anak, di pembelajaran kali ini juga ada hal yang penting, yaitu tahapan. Nah, tahapan yang paling penting di dalam daur hidup katak yaitu telurnya. Kenapa? Selain bentuknya telur itu yang kecil, telur juga tidak dapat melakukan perlawanan. Sangat mudah untuk dihancurkan atau dimangsa lawan. Oleh karena itu, jika telurnya terancam, maka perkembangbiakan katak pun juga terancam. Jadi kalau telurnya dihancurkan, pasti tidak akan menjadi berudu. Nah, tahapan yang paling penting yaitu telur. Selanjutnya, kita simak ke slide berikutnya. Di slide kali ini, kalian belajar menulis. Perhatikan kembali gambar daur hidup katak. Tuliskan penjelasanmu pada tempat yang sudah disediakan. Tulis di buku halus catatan. Nah, ada 2 pertanyaan di halaman 132. Nomor 1, manakah tahapan yang paling penting menurutmu? Dan apa alasannya? 2, adakah hal lain yang ingin kamu ketahui tentang daur hidup katak? Nah, anak-anak, mintalah bantuan orang tuamu untuk menjawabnya. Tadi Ibu sudah terangkan penjelasan daur hidup katak. Kalian simak baik-baik, lalu kalian jawab 2 pertanyaan tersebut. Selanjutnya, kalian buka di halaman 133 sampai 134. Ayo berdiskusi. Nah, sebelum itu, Bu Guru pernah menjelaskan kepada kalian tentang memberi saran. Nah, memberi saran harus dengan kata yang sopan. Sebelum itu, kata saran juga harus dituliskan 2 kata.
Yang pertama, memakai seharusnya, dan yang kedua, memakai sebaiknya. Kalian bisa memilih salah satunya. Nah, perhatikan gambar di samping. Ada orang yang berani untuk menyentuh kedua hewan tersebut. Ada juga orang yang tidak berani memegang hewan tersebut. Nah, dua anak ini, yang satu berani memegang katak, yang satu tidak berani memegang katak. Tugas kalian, nomor 1, tuliskan saranmu agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian. Yang kedua, tuliskan saran untuk temanmu agar lebih berani untuk memegang hewan tersebut. Nah, dua soal ini kalian jawab dengan kalimat saran yang baik, sesuai dengan kreativitas kalian, sesuai dengan imajinasi kalian. Tulis di buku halus catatan. Setelah kalian menuliskan saran yang baik, perlu kalian ketahui bahwa semua orang memiliki keberanian yang berbeda-beda. Misalnya, ada yang suka hewan kucing, ada juga yang tidak suka hewan kucing. Ada yang berani memegang kucing dan ada juga yang tidak berani memegang kucing. Sikap kita harus bagaimana? Kita harus menghargai perbedaan itu. Jangan saling mencemooh atau saling mengejek, karena itu perbuatan yang tidak baik. Kita juga harus membantu teman agar bisa lebih berani. Jadi, kalau ada teman kalian yang tidak suka hewan, jangan malah diejek. Kamu memberi saran yang lebih baik. Cobalah kamu memegang hewan kucing ini. Dia sangat lucu. Dia sangat baik. Nah, itu adalah saran yang baik, yang sopan. Jadi kita sesama manusia harus berbuat baik. Nah, setelah itu kita berlatih ke matematika. Matematikanya tentang perkalian bersusun. Di sini ada soal nomor 1. Sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Berapa banyak anak penyu semuanya? Nah, kalian kerjakan dengan perkalian bersusun yang pernah Ibu terangkan minggu lalu. Terus, halaman 135 yang ada di dalam kotak. Kalian kerjakan soal di bawah ini, lalu hitunglah hasilnya. Yang A, 300 dikali 4. Nah, mana dulu yang harus dikerjakan? Kalian bisa simak di video minggu lalu. Kerjakan di buku matematika catatan. Untuk tugas yang terakhir, tugasnya ada di LKS. Buka halaman 56 dan 57. Yang pertama ada soal 1-5. Sudah Ibu tuliskan di situ pertanyaannya. Apa nama lain dari tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada kata? Nomor 2-5 kalian kerjakan. Lalu ada kolom di situ, ayo berlatih. Berilah tanda centang pada sikap yang benar, lalu berilah tanda silang pada sikap yang salah. Nomor 1, sikapnya memberikan saran yang menjerumuskan teman. Nah, itu dicentang apa? Disilang. Nah, kalian kerjakan di buku halus catatan. Jadi totalnya ada nomor 1 sampai 10. Baiklah anak-anak, hanya itu yang bisa Ibu jelaskan, kurang lebihnya nanti kalian bisa tanyakan langsung ke Bu Eka. Semoga kalian mengerti dan bisa memahami. Ibu akhiri,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.